lagi di channel YouTube We Are Sumenep di program Namoy. Nah, hari ini nih bareng Rizka di sini kita bakalan mengunjungi rumah seseorang nih di Sumenep, teman-teman. Penasaran siapa? Mau tahu? Yuk ikutin dulu yuk. Nah, nih udah kelihatan kan dari fotonya kita mau ngunjungin siapa. Yuk kita langsung ulik informasi, kita langsung namoy aja. Kita panggil ya. Assalamualaikum. Apa tanya ada? Ada. Silakan masuk. Langsung masuk ya. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita lagi bersama Bapak Fatah Yasin nih, teman-teman. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat. Lagi siap-siap mau sepeda nih Pak? Saya setiap pagi minimal 30 menit. Oh, ini pas Lalu sepedaan? iya, sepeda. Biar tetap sehat ya Pak ya? Tetap sehat, menghirup udara segar. Oh ya, mumpung pagi ini sepedanya lagi bagus ya Pak ya? Iya. Apa kita mau sama-sama? Boleh nih. Iya. Ada sepedanya Pak? Saya coba Ada beberapa pilihan ini. Iya, pagi-pagi semangat dong Pak. Semangat ya. Habis ini kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya Pak. Terus habis itu kita bakal ngulik-ngulik sedikit nih soal rumah Bapak yang kayaknya Oh, ya. bentukannya tuh kayak unik gitu loh. Masih Unik. kayak bangunan lama gitu loh Pak. Ya, Terus saya jadi betul. penasaran banget. Oh iya, ini Rizka manggilnya Bapak atau apa nih Pak? Kalau di kantor boleh ya, Bapak panggil ya? bapak. Tapi kalau di luar kantor kayaknya saya ini masih ada darah-darah Gus. Oh gitu, berarti emang biasa dipanggil Kalau gitu, Pak? kalau keluarga, teman, tetangga dan yang lain-lain itu manggilnya Gus Acing. Enaknya kita ngobrol-ngobrol duduk-duduknya di mana ya Pak ya? Sebelum ngobrol, karena tadi disampaikan rumah ini unik dari luar, Iya, benar-benar. kayaknya harus lihat-lihat di dalam juga. Kita explore di dalam dulu ya, Pak, ya? Ada sesuatu apa yang nanti Oke, bisa oke. biar utuh. Oke Pak, ini kayaknya saya mulai penasaran nih di dalam nih. Iya iya Apa iya. aja nih? Banyak hal ini yang bisa Diulik ya Pak ya? Iya iya. Langsung masuk aja. Yuk kita lanjutkan. Bapak itu namanya Dr. Andes Muhammad Taha. Jadi beliau itu dulu pejabat di pemerintah Kabupaten Sumenep. Ya, dan ibu itu senang barang-barang antik, barang-barang kuno, koleksi. Ya ada Ini berarti koleksinya juga ya, Pak, ya? Ya, Ini mirip-mirip sama yang di museum tuh kayaknya ada deh Pak yang kayak gini. di Kayak pernah lihat. Museum Keraton semua ada. Iya ada yang kayak gini. Ada ya.
Ini juga ya Pak ya? Udah lama juga nih Udah kayaknya. lama. Ini yang saya tahu saya sejak kelas 2 SD ya. Udah ada ini? Tahun 70-an. Tahun 70-an kira-kira tua udah. banget dong, Pak. Iya, tua Dan ini sekali. kayunya juga masih bagus. Masih utuh ya. Masih utuh. Mm-mm. Kalau ini ada siapa aja nih Pak? Ini tinggal di Surabaya. Dia ngelola salah satu rumah sakit Rumah sakit di Pura Raharja di Surabaya di Berarti daerah. bidangnya kesehatan gitu ya Pak ya? Iya, kesehatan. Dia memang S2-nya magister ini manajemen rumah sakit. Oh, Saya nomor 2. Jadi kakak nomor 1, saya nomor 2, ada adik nomor 3. Tinggal di Sumeneb kalau ini. oh satu-satunya di Sumeneb Bapak? Iya. Di Sumeneb apa di Surabaya Pak? Saya di Surabaya udah sejak tahun 87. Dari 87 udah di Setelah Surabaya? lulus ya, ini adik saya yang paling kecil tinggal di Sidoarjo, ikut suaminya dokter spesialis Oh, bedah umum di Sidoarjo. berarti yang ada di Sumeneb tuh cuman yang nomor 3 ya Pak ya? Yang nomor 3 ini adik Fatim. Berarti Bapak Ya. nggak sering-sering ada di sini dong Pak? Berarti kebanyakan ada di Surabaya ya Pak ya? Kapan? Kebanyakan iya kalau ada acara-acara keluarga, ada undangan. Baru pulang Sumeneb ya Pak ya? Oke, Ya. oke. Kita lanjut ya Pak ya? Iya, iya. Jadi kita itu ini salah satu Raja Sumeneb. Sultan Abdurrahman. Raja Sumeneb Sultan Abdurrahman ini adalah leluhur dari keluarga Bapak? Bapak. Saya manggilnya Kai, Oh, Kai. Kai Rama. Ya, jadi Mbah Putri orang tua ibunya Bapak itu ada kakaknya yang jadi bupati. Jadi setelah setelah Abdurrahman Di bawahnya ya Pak di ya? bawahnya. Oh, Iya. berarti ada yang kayak memang dasarnya emang dari pemerintahan Iya. Sumeneb pas waktu zaman dulu ya Pak ya? Betul. Sultan iya, Abdurrahman iya. ini. Jadi Sumeneb itu kan bupatinya di masa lalu raja. Iya, iya Pak. Iya. Karena ada keratonnya tuh Pak. Betul. Mm-mm. Nah, ini emang dari dulu tak Pak? Dari dulu. Jadi ini dapat dari bagian dokumentasi di Sumeneb ini ada museum. Iya. Ya di situ. Dari Ini, museum ya Pak. Dari ya? museum. Ada juga kan di museum gambar-gambar kayak gini? Ada, pasti ada. Iya, iya, iya. Yuk, kita lanjut lagi. Ya. Jadi Kalau ini kalau ini, oh ini ibu almarhum. Oh, almarhum ibu. Iya, ibu almarhum. Ini juga barang-barang dari keraton juga ya Pak? Iya, ini dulu termasuk kuno. Ya, kuno. Ini ibu. Oh ini mantan pacar ini. Oh, mantan pacar. Mantan pacar berarti. Ini sama mantan pacar nih. Iya, iya. Ibu, sehat. Ini mantan pacar Bapak yang Iya. sekarang jadi istri ya? Istri. Pak? Iya. Berarti Bapak dulu juga pernah pacaran ya? Ya, walaupun nggak lama. Ya. Langsung cocok langsung. Cinta kilat. Ya? Iya. Oke. Pandangan pertama. Pandangan pertama dan Ibu asli Sumeneb? Dulu Sumeneb memang apa? Eyang saya. eyangnya Sumeneb. Kan pindah ke Bondowoso. Oh, Terus iya, iya. di Bondowoso akhirnya semua keluarga. Oh, ini Bapak sama Ibu anaknya ada berapa nih Pak? 3. Anak ada 3, ada di Sumeneb semua atau ada di Enggak, Surabaya? ada di Ada di Surabaya, 3-3-nya? 3. 1 di Malang. Oh, satu di mana? Oh, di- Kuliah ya, Pak? Kerja. Oh, udah kerja. Udah tua gitu. Udah tuh. Iya, iya, iya. Jadi yang pertama itu laki, namanya Firman, Hah? bekerja di Bank Jatim. Di Sumeneb, Pak? Bank Jatim di kantor pusat Oh, di di Surabaya. pusat. Surabaya. Yang kedua perempuan Mbak Adinda Mirza itu kerja di Petrokimia di Gresik. Oh, iya di Gresik. Yang ketiga ini laki Emil, Mas Emil kerja di Pertamina, jadi semua udah kerja. Oh. Dan 2 udah nikah. Oh, tinggal yang terakhir ya, Pak ya? Iya, yang Mbak Dinda ini ya. Mohon doanya mudah-mudahan. Oh, iya, iya, iya. Iya.
Nah, ini biasanya keseharian bapak sama ibu nih ya kalau lagi weekend. Mungkin kalau hari-hari kerja kan pada sibuk ya. Ibu aktivitasnya apa bu sehari-hari? Saya ibu rumah tangga di rumah Oh, di aja. rumah aja ya bu ya. Kalau hari-hari kayak Sabtu Minggu itu biasanya ngapain? Oh, Sabtu Minggu kita biasanya kumpul sama keluarga ya, Oh, sama family anak, time sama gitu ya? cucu, iya family time. Sudah ada cucu kita. Oh, udah ada cucu. Iya. Udah seru juga ya. Mungkin kita bisa sambil duduk aja ya. Oke, iya. Duduk di sini. Kita di sini apa di sini? Maunya enaknya? Situ ada. Ini kursinya aja tuh. Iya. Oke, Kursinya Ya. kan ini kan. Iya. Nah, sekarang kita akan ngulik nih gimana sih kisah-kisah antara Bapak Fata sama Ibu siapa tadi? Ibu Ani. Ibu Ani, gimana sih kisah-kisahnya dan gimana sih perjalanan selama di Sumeneb sampai jadi sekarang ini seorang sosok wanita yang mendampingi Pak Fatah sampai sekarang bisa jadi seperti ini, seperti apa nih? Jadi Pak, kita mulai dari ini dulu deh. Gimana kehidupan masa kecil Bapak di rumah ini? Soalnya Iya. kan terlihat seperti, kalau saya lihat ini rumah-rumah yang sangat tradisional yang masih dulu-dulu banget. Dan biasanya nih Pak, yang saya tahu kalau udah rumahnya kayak gini, biasanya tekanan dari orang tua itu kayak cara mendidiknya lebih keras. Itu bener nggak sih Pak? Iya betul. Jadi saya lahir tidak di rumah ini tapi di rumah sakit. Kemudian dari rumah sakit ke sini. Iya. Saya juga gitu Pak. Jalan Irama 4 itu terkenal dulu di rumah ini ketika masa kecil saya, bapak dan ibu itu punya banyak aktivitas dengan misalnya di bidang keolahragaan, kesenian dan lain sebagainya. Sehingga di sini adalah merupakan rumah pusat kegiatan dari anak-anak yang punya kreativitas. Ya. Bapak ibu itu punya klub sepak bola, Oh, iya? namanya Persis, Persis apa itu? Persatuan Sepak Bola Indonesia Sumeneb. Oh. Itu dulu cukup terkenal. Tahun berapa itu Pak? Tahun 70-an, era tahun Belum lahir. 70-an. Bapak SD saya masih belum lahir. Iya, 20 tahun kemudian saya baru lahir. ada lagi namanya kayak persatuan olahraga dan seni gitu ya, kumpulan dari anak-anak muda-muda itu namanya klub wahana. Jadi itu ada yang main voli, ada yang tenis meja, Intinya bagian olahraga gitu. olahraga ya dulu, ada yang juga kesenian, sehingga rumah ini nggak pernah sepi. Dan untuk malam biasanya banyak anak-anak muda dulu tinggal di sini sampai dibangunkan banyak kamar di belakang. Nanti kita boleh jalan-jalan di belakang juga ya Pak? Boleh. Ya. Jadi rumah ini peninggalan mbah dari ibu. Mbah dari ibu. Mbah dari ibu. Kalau mbah dari ayah, bapak kai saya di Jalan Melati di Kampung Arab. Oh iya. Maka saya kan seperti Arab hidupnya. Saya jadi Karena gini. Waktu hamil suka lihat-lihat gitu tetangga. Oh iya. Terus berjalan kayak. Ini sebenarnya rumah ini waktu mbah saya ingat dulu ada 2 rumah kopel gitu ya. Ada 2 keluarganya ibu. Ini sebenarnya nomor 2 dan 4. Oh. Ini kan pertama dari jalan waktu masuk jalan. Iya. Ada 2, 4 tapi terkenalnya jalan dia cuma nomor 4. Nomor 4. Ya. Dulu halamannya luas, di belakang banyak pohon-pohon. Waktu kecil dulu pernah kersen itu ya. Oh iya, yang manis itu. ya. Naik-naik gitu ya Pak ya. Di belakang banyak karena Tegal, tapi terus sesuai dengan kebutuhan dan ini dimiliki oleh ibu ahli warisnya, terus sama orang tua direnovasi tahun 70-an. Waktu itu saya masih SD. Jadi sampai dengan saat ini rumah ini masih terawat dengan baik karena memang tinggalan dari orang tua, sehingga ini kekuatan keluarga kami, sehingga ada sesuatu lebaran pasti nggak keburu. Iya. Kalau kata orang Madura itu pamulian gitu. Iya, ya. Iya, pamulian.
tempat transit ya. Iya. Iya. Ya, tapi emang kalau emang dilihat dari barang-barangnya semuanya serba otentik gitu loh Pak. Dan warnanya pun ya masih mendukung gitu. Keren, tapi juga Masih cerminnya juga asli ya. Iya. Apanya nggak pernah di. Piring-piring juga ibu juga sering mengumpulkan supaya barang-barang yang antik. Jadi Tapi nih Pak, koleksi. kayaknya nih Pak, kalau saya malam-malam nih Pak, terus tidur di sini, lewat ini bakal takut deh Pak. Ya. Tiba-tiba lihat kaca terus ada putih-putih Nggak ada. itu serem Pak. Ini Aman di sini. penjaganya sudah familiar, jadi mengganggu. Sudah kenal. Malah yang jaga itu malah jagain ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau untuk dulu Bapak dari TK, SD, SMP, SMA berarti Iya. di Sumeneb ya Pak ya? Bapak, Ibu, KI dan Ibu saya itu termasuk orang yang menginginkan anaknya itu kelak bisa punya ilmu, bisa amanah menjalankan kehidupan dan lain sebagainya. Jadi saya di rumah ini yang menetap itu setelah lahir tahun 62, saya lahir 62, tak lulus kira-kira 70-an SD, berarti kalau 62 tambah 5, 67, tambah 6, ya sekitar 73, 74 lah. Itu Lulus SD. Ya. Kemudian saya hijrah. Jadi Nabi Muhammad itu kan di dalam Al-Quran setiap orang yang mau berhasil, yang mau punya sesuatu itu harus hijrah. Saya dihijrahkan oleh orang tua ke Malang. Oh, berarti dari Saya sejak SMP di Malang. Ya, mungkin bagi orang tua yang punya anak SD ketika itu berat rasanya. Iya Pak, saya aja nggak boleh dulu Pak. Jauh-jauh Pak. Bisa meninggalkan orang tua, tapi didikan orang tua ternyata sekarang bisa dilihat Iya. hasilnya. Ada hasilnya ya Pak ya. Hasilnya. Jadi saya di SMP Negeri 3 Malang, kemudian SMA di Malang juga. Nggak tahu Allah. Kemudian saya diperjalankan harus kuliah di Jember. Oh, kuliah di Jember. Ya, padahal di Malang sebenarnya banyak. Banyak universitas ya Pak ya. Ada Unbra dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah ini juga baru tahu sekarang. Kenapa tahu-tahu di Malang enak, sekolah dingin, suasananya banyak pilihan. Iya, iya. Tahu ke Jember. Iya Pak. Ternyata di Jember ada dapat istri baru sekarang ini. Oh iya. Dapat jodoh. Baru sekarang ini Karena kita pendidikan di bedah. Iya. Berarti ada hikmah di balik pindahnya ke Jember ya? Iya, Malang ya. di Malang waktu itu enak dan sebagainya. Atau kuliah tahun pertama di Jember, wah kok jauh, kok gelap ya. Gelap. Seakan-akan Surat tapi tidak ini. enak ya ternyata. Gelap tapi kerasa. Setelah itu baru tahu bahwa Allah itu memperjalankan ada maksudnya. Oh iya, kalau katanya nih Pak, Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Iya. Ternyata Bapak butuh Bu Ani. Iya, Bu Ani Fatah Yasin ini. kita berteman memang. Oh, dari awal berteman dulu. Iya waktu kuliah. Satu jurusan ya Pak? Lain. Oh beda. Ketemunya di mana itu? Jurusan. Ya di Salipan itu. Satu di jalan di Kakaknya istri saya itu laki-laki, semua sekolah di Malang dan satu sekolah dengan saya. Jadi saya di Malang sudah kenal dengan kakaknya. Dan kakaknya juga kuliah di Jember yang satu jurusan dengan saya. Jadi awal-awal kuliah keluar masuk di rumahnya nggak ada Makanya sering Salipan di rumah. Terus mulai muncul dikduk itu kapan Pak? Itu setelah mau lulus. Iya. Cari pendamping wisuda Iya. Pak. Iya. Ini kok manis ini gini. Bisa aja Bapak sama ini. Bikin kiri. Iya. Ketika udah nulis skripsi, tak gitu loh. Kok kebayang sama teman adik. Ya ini maksudnya. Iya. Terus nggak lama pacaran, habis itu langsung dilamar gitu Pak? Iya. Jadi setelah kita lulus,
saya wisuda duluan. Oh, adik tingkat berarti ya Pak ya? Atau seangkatan? Satu angkatan tapi saya ini, lebih dulu. Ini rajin ini dulu. Rajin. Anak rajin ya? Anak rajin memang. Kata sekarang gercep gerak. Iya, memang dari dulu memang pengen cepat apa itu pengen selesai. Iya. Ya. Jadi saya lulus tahun 86. Kemudian ke Surabaya dan jadi pegawai negeri sesuai apa yang diinginkan orang tua. Saya nggak tahu kenapa saya harus di provinsi, di pemerintah provinsi, karena mungkin orang tua sudah di pemerintah kabupaten sehingga nggak enak ada orang tua dan anak. Iya kan, harus itu juga sih Pak, katanya anak itu harus melebihi orang tuanya. Insya Allah, amin. Iya, amin. Dan ternyata betul yang diucapkan. Iya. Itu pertama kali dulu di pemerintahan itu jadi apa Pak? Saya tahun 87 masuk pemerintah provinsi, jadi sudah 33 tahun. Jadi abdi masyarakat dan abdi negara, jadi pegawai negeri. Pertama kali masuk, saya beruntung karena ada di satu institusi, ada di satu instansi yang punya peranan strategis. Pernah dengar nggak? Di namanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi di Bapeda Provinsi Jawa Timur. Oh iya Pak. Pertama itu ada di situ. Di situ. Dari staf sampai jadi naik sampai memimpin. Tapi sebelumnya sempat pindah-pindah. Baru. Nah, kalau nikahnya sama ibu itu tahun berapanya Pak? Nikah saya tahun 88. 2 tahun, 2 tahun setelah lulus berarti ya Pak ya? 2 tahun setelah lulus? 2 tahun setelah lulus. 1 tahun setelah kerja? Iya. Saya surprise ketika itu karena waktu melamar masih belum punya kerjaan, kerjaannya nggak tetap, artinya belum punya prospek. Setelah diangkat, kok saya harus dapat tugas belajar di Bogor, di IPB Bogor S2. Oh, itu tahun berapa itu? Tahun 88. Itu bulan Juli. Nah, padahal sudah dirancang sebelumnya, kita mau nikah bulan November. Wah. Saya waktu itu konsultasi dengan calon bapak mertua, saya sampaikan lebih baik saya nggak sekolah dulu, menikah. Ternyata harus dua-duanya. Oh, suruh jalanin bareng. Iya, Dua-duanya. berangkat ke Bogor. Setelah itu pulang, izin 2 minggu, cuti, nikah, berangkat lagi, dia ikut. Oh, ikut ke Bogor berarti ibu Ke Bogor, jadi sengsara membawa nikmatnya. Jadi itu perjalanannya dari tahun 80-an itu udah tahun-tahun termanisnya Bapak ya? Iya. Dari lulus, dapat kerja, sampai juga Kalau ketemu dulu sama ibu. nggak dikatakan manis, perjuangan. Oh iya, tahun-tahun perjalanan. Jadi bawa istri sekolah S2 di Bogor yang saya nggak punya pikiran apa-apa kecuali persyaratannya itu harus IP 3,0 minimal. Jadi bukan beban ya, tapi ya Effort gitu ya Pak ya? effort. Ya, jadi kalau ingat tahun perjuangan ketika itu ya mudah-mudahan apa namanya memang semuanya dari Allah. Iya Pak. Saya setuju. Dan efeknya sangat besar ketika saya kembali bekerja dengan tugas belajar yang sudah selesai dengan hasil yang lumayan bagus, ya, terus karirnya meningkat. Ya, itu perjalanan yang terlihat mulus tapi sebenarnya nggak mulus-mulus banget ya Pak Ya ya? ketika itu, waduh, uji nyali, uji nyali. Iya. Apa habis naik sepeda kayaknya energinya harus yang hilang harus Diisi ulang lagi Iya, Pak diisi ya? ulang lagi. Pak, saya nggak mau dulu ya Pak ya? Oh, iya. Saya nggak mau dulu ya. Iya. Langsung sekarang nih Pak. Boleh. Oh, iya. Kalau nanti bisa dilanjut ngobrolnya di sana sambil. Oh iya, boleh Pak. Iya. Mohon maaf tapi seadanya. Oh, nggak apa-apa, Iya, Pak. Saya iya. juga biasanya di rumah seadanya kok, Pak. Adanya daging ya daging, adanya Daging, ayam ya ayam. iya. Pak, ya. Itu foto itu, itu sepersaudaraan ya Pak ya? Wah, ini foto heboh ini ya. Oh, foto heboh? Jadi
Ini tahun 2018. Tahun 2 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun lalu ketika saya udah pernah jadi bupati walaupun pejabat. Oh iya? Iya itu pejabat bupati Pamekasan. Oh, Tahun berarti sebelumnya 18. pernah di Pamekasan ya Pak ya? Nah, karena 6 bulan waktu itu. Oh, Ya, itu saudara Bapak, oh itu adik Bapak? iya saudara, Saudara 4 berempat kita. Iya, iya, iya Pak. Sekalian sama istri. Sama istri, sama suaminya. Suaminya. Iya, iya. Foto keluarga lah ya Pak ya? Keluarga. Kita lanjut lagi Pak. Ayo kita selesaikan secara adat. Mudah-mudahan berkenan. Sarapannya. Ayo, ayo. Ayo Pak, Saya duduk di mana ini Pak? sini aja. Nah, Nah, itu ya. Ini biasanya kalau Oh, makan iya. keluarga di sini emang? Iya. Sini. Ayo ini kebetulan ada adik saya. Ada adik. Ada adik. Satunya lagi. Adik satunya. Iya. Lanjutin sini. Iya. Ini ada saya Ya. lucu. Ini yang keempat ya berarti ya? Ya, yang paling kecil ini. Paling kecil. Jaraknya memang jauh sama kakak-kakaknya ini. Monggo Mbak. Ini. Ini sendalnya Le. Ini saya minum nggak apa ya? Iya ya. Ah, iya. Ini banyak. Mohon maaf ini menunya ya seadanya. Nggak apa-apa Pak. Ayo Mbak, ayo. Ya, monggo. Monggo Pak, minuman aja. Oh ya. Jadi di sini tuh emang tempat makan keluarga. Biasanya ngobrol-ngobrol di sini juga ya Pak? Di sini. Keluarga tuh kalau makan itu sambil ngobrol, sambil cerita hari ini gimana sih, hari ini gimana gitu ya. Bapak, Iya. gitu ya. Di sini tempat untuk mengawali sebuah info-info apa rencana kegiatannya hari ini. Iya, iya, iya. Demikian juga kalau malam kita gimana urusan kita sehari-hari. Ini saya ngambil ya Pak ya? Iya ya. Ayo. Ayo San. Temenin saya. Makan sendirian. Kelihatan makannya saya banyak. Iya. Saya bagi juga. Yang di rumah jangan iri ya kalau saya makan ya nanti ikut makan juga, tapi dari rumah masing-masing.